Nabi mulai diganggu fisiknya, saudara. Begitu beliau sedang munajat di depan Ka'bah kepada Allah, tiba-tiba orang-orang kafir datang, saudara. Salah satu dari mereka maju, dililit leher kita punya Nabi dengan kain panjang, diseret-seret, saudara. Sampai Nabi tercekik, matanya melotot, tidak bisa nafas, muka merah, diseret. Di saat-saat yang genting tersebut muncul Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dari kejauhan melihat Nabi sedang diseret-seret, tidak bisa bernafas, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mabur lari mengejar, didorong orang tersebut, sudah. Beliau selamatkan kita punya Nabi. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, tegaknya kalian ingin membunuh seorang yang hanya mengajak kalian kepada la ilaha illallah. Dilawan. Makanya jangan sembarangan kurang ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, sudah. Perjuangannya luar biasa bersama Nabi. Akhirnya Nabi bisa diselamatkan. 2 hari berikutnya lagi, saudara, orang-orang kafir ini, saudara, bawa perut unta yang disembelih kemarin, yang baunya sudah luar biasa, yang di dalam isinya banyak kotoran, saudara. Begitu Nabi sedang sujud sholat depan Ka'bah, mereka datang, mereka sirami itu Nabi dengan kotoran unta, dengan isi perut unta. Saudara, ketika itu putri Nabi tercipta, jantung hatinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha datang membersihkan semua kotoran. Dia lawan itu orang-orang kafir, saudara. Fatimah Zahra singa betina, tidak diam ayahnya diperlakukan sedemikian rupa. Dia berdiri tolak pinggang, dia lawan orang-orang kafir tadi, saudara. Tapi Nabi mengingatkan, itma'inni ya benati, tenang, sabar, sabar, kau diam. Nabi nggak mau nanti putrinya yang diganggu oleh orang-orang kafir, saudara. Nah, karena tiap hari Nabi diganggu fisiknya, nggak aman lagi dakwah di Mekah. Maka itu Nabi pergi hijrah ke Taif. Singkat cerita, ternyata orang Taif sudah terhasut oleh opini Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah bikin cerita macam-macam. Awas, Muhammad itu penghancur rumah tangga, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu bikin urusan rumah tangga berantakan, penghancur kesatuan. Orang-orang Taif percaya, saudara. Begitu Nabi masuk ke sana, mereka usir. Yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, semua turun ke jalan, mengusir Nabi, menimpuki Nabi dengan besi, dengan kayu, dengan batu, saudara. Sampai sekujur tubuh Nabi berlumuran darah, pakaiannya yang serba putih berubah jadi merah. Diusir sampai beliau pingsan, saudara. Diusir. Jangankan kita yang mendengarnya, malaikat yang mulia yang mengetahui hal tersebut malah minta izin kepada Allah untuk membela Nabi. Itu malaikat datang kepada Nabi, minta diperintah untuk menghancurkan Taif. Tapi Nabi tidak mengharapkan itu. Nabi hanya mengatakan, lah, jangan. Bal arju an takhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Bahkan aku tetap berharap kepada Allah agar nanti dari anak turunannya, generasi penerusnya, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai detik ini tidak ada satu pendidik Taif pun yang kafir, saudara. Nggak ada. Berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi diusir, saudara, tinggal putra angkatnya Zaid ibn Harithah kebingungan, yang mendampingi Nabi. Ya Rasulullah, kita mau pergi kemana sekarang? Dari Mekah kita udah diusir, masuk Taif nggak diterima. Nah, kalau Taif aja tetangga nggak nerima, bagaimana yang jauh-jauh? Kita nggak tahu keadaan mereka. Kata Nabi, tenang ya Zaid, Allah pasti akan beri jalan keluar. Nggak berapa lama kemudian kata Nabi, ya Zaid, kau datangi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu tokoh kafir Quraisy yang sangat dihormati oleh masyarakat kafir Quraisy. Kau sampaikan kepada dia bahwa Muhammad minta suaka al-luju untuk boleh masuk ke Mekah lagi. Saudara, akhirnya Zaid ini mengatakan, ya Rasulullah, dia kafir, dia selama ini nggak bela kita. Tapi kata Nabi, enggak, kau temui aja dia. Kenapa Nabi suruh temui Mut'im bin Adi? Karena selama ini yang paling lunak Mut'im bin Adi. Selama ini yang mau bermuamalah dengan kaum muslimin, Mut'im bin Adi. Selama ini yang menolak petisi boikot kaum muslimin, Mut'im bin Adi. Dan pada akhirnya pun yang mendorong untuk pembatalan juga Mut'im bin Adi, saudara.
Dan Mut'im bin Adi ini nggak pernah terdengar menyiksa orang-orang muslim, walaupun dia orang kafir, keras kafirnya. Jadi Nabi pandai memilih mana orang kafir yang bisa manfaat buat umat Islam, saudara. Akhirnya dikirimlah Zaid. Zaid temui, sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah. Akhirnya Mut'im bin Adi bilang, baik, aku berikan suaka buat Muhammad, tapi Muhammad mesti ikut aturanku. Jangan Muhammad berdakwah semau-maunya. Diterima, saudara. Begitu Nabi masuk ke kota Mekah kembali, saudara, marah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Muhammad bisa masuk? Begitu mereka dengar yang memberikan, yaitu al-luju' as-siyasi adalah Mut'im bin Adi, rame-rame mereka datang ke Mut'im bin Adi. Mereka tanya, ya Mut'im, engkau ini sebagai pemberi suaka atau sudah jadi pengikut Muhammad? Kalau jadi pengikut Muhammad, dimusuhi, saudara. Tapi Mut'im mengatakan, bal ana syafi'. Aku ini cuma pemberi suaka. Aku nggak ikut menjadi pengikut Muhammad. Nah, itu ada aturan, saudara. Orang kalau sudah diberikan suaka kepada seorang tokoh kafir Quraisy, nggak boleh diganggu. Dulu Nabi diberikan suaka oleh Abu Thalib. Setelah Abu Thalib nggak ada yang memberikan suaka, orang-orang kafir. Nah, sekarang ada lagi satu, Mut'im bin Adi, yang memberikan suaka, saudara. Akhirnya Nabi bisa masuk ke kota Mekah. Syarat Nabi nggak boleh berdakwah seenaknya, saudara. Tapi Nabi kita cerdas. Ya, Nabi tidak berdakwah keluar. Yang di dalam tetap didakwahkan, saudara. Yang di dalam tetap dikuatkan akidahnya. Plus, setiap musim haji, Nabi minta izin kepada Mut'im bin Adi untuk ikut berkumpul ke acaranya orang-orang Arab. Orang Arab itu, saudara, walaupun mereka jahiliyah kafir, tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim menyangkut manasik haji, mereka haji. Diizinkan. Itulah yang Nabi manfaatkan. Nabi duduk di tempat Jumratul Aqabah, saudara. Jadi ada bangsa Arab datang dari mana-mana negeri. Tiap musim haji mereka turun. Nabi duduk, Nabi ajak mereka untuk mampir. Ayo mampir, kita ngobrol, kita diskusi, kita duduk, kita bicara. Tapi yang kurang ajarnya apa? Abu Lahab diri di samping. Abu Lahab diri bilang apa? Saudara-saudaraku, bangsa Arab, hati-hati, ini keponakanku. Aku ini pamannya. Aku tahu ini gila, ini tidak waras, ini orang jahat. Coba lihat tantangannya, saudara. Di satu sisi Nabi mengajak mereka, di tempat yang sama Abu Lahab propaganda. Tapi subhanallah, datang juga 12 orang dari Madinah, duduk di depan Nabi, saudara. Mereka bisik-bisik, oh ini yang namanya Muhammad yang katanya Nabi. Ini di kita punya negeri orang Yahudi lagi pada ribut. Cirinya sama nih. Ayo kita deketin mereka, duduk. Mereka dengerin dakwah Nabi. Masuk Islam 12-12 ya. Masuk Islam. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami namamu sudah terdengar. Di negeri kami namamu sudah diperdebatkan, diributkan oleh orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, di negeri kami, ya Rasulullah, merupakan lahan dakwah yang luar biasa. Kirim sahabatmu kepada kami, bersama kami, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Nabi kirim, saudara, yaitu Mus'ab ibn Umair, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Berangkat. Sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair terus keliling dengan orang-orang yang 12 tadi, menyebarkan Islam. Tahun depannya di musim haji, datang lagi dari Madinah, 72 orang sudah muslim. Terus apa mereka bilang kepada Nabi? Ya Rasulullah, negeri kami terbuka untukmu. Kami mengharapkan kedatanganmu. Hijrahlah ke Madinah. Kami akan jaga engkau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Kami tidak akan biarkan orang mengganggumu. Subhanallah. Ansor, saudara, 72 orang datang, yang 2-nya perempuan, saudara. Minta Nabi untuk berangkat ke sana. Gayung bersambut. Saudara, Nabi terima. Nabi umumkan di para sahabat untuk diam-diam hijrah meninggalkan Mekah semua menuju Madinah. Sedangkan Nabi sendiri tidak boleh hijrah tanpa izin Allah. Nggak boleh. Apapun resikonya, bagaimanapun situasinya, walaupun bahaya buat Nabi, sebelum diizinkan Allah, tidak boleh Nabi hijrah, saudara. Semua sahabatnya Nabi suruh hijrah, kecuali beberapa sahabat yang memang Nabi tahan, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi Nabi, seperti Ali ibn Abi Thalib untuk menjaga keluarga Nabi, saudara.
Luar biasa. Akhirnya saudara, sahabat-sahabat hampir semua hijrah ke Madinah. Hijrah. Disinilah orang-orang kafir khawatir, gawat ini. Muhammad sudah punya banyak pengikut di Madinah. Kalau begitu kita rapat. Digelarlah rapat di Nadwah, saudara. Digelar rapat. Semua orang kafir Quraisy diundang. Dalam riwayat diceritakan Nabi yang kasih tahu kita ketika itu ada iblis berwujud manusia, berpakaian seperti orang-orang Najd, saudara. Tahu orang Najd? Orang Najd itu, saudara, orang yang berasal dari ibu kota Arab Saudi sekarang ini, Riyadh dan sekitarnya. Jadi penampilannya ya kurang lebih kayak Wahabi lah. Betul, dia pakai gutroh, saudara, jenggotnya panjang, pakai tungkek, syekh orang tua, seperti syekh-syekh di Najd, saudara. Datang ikut rapat bersama orang kafir Quraisy. Mereka nggak tahu itu iblis, tapi Nabi yang menyampaikan kepada kita kalau itu iblis, saudara. Apa dalam rapat? Ada mengatakan dalam rapat, kami usul Muhammad harus kita penjara, nggak boleh dikeluarkan sampai mati, supaya Muhammad ini tidak bisa lagi menyebarkan agamanya. Saudara, iblis nyeletuk. Iblis kata iblis, jangan. Kalau kalian penjara, besok yang di Madinah makin banyak, mereka datang dengan senjata, mereka akan bebaskan Muhammad dan kalian dihabisi, mereka balas dendam. Akhirnya sebagian lagi bilang, ya sudah kalau begitu kita usir aja Muhammad dari kota Mekah, terserah dia mau kemana. Iblis nyeletuk lagi, oh jangan, itu lebih bahaya lagi. Kalau Muhammad dilepas, dia berangkat ke Madinah, dia makin kumpulkan kekuatan. Apa kalian lupa selama ini kalian bunuh sahabatnya, kalian rampas harta bendanya, besok Muhammad datang, Muhammad akan balas dendam kepada kalian. Abu Jahal nunduk. Kata Abu Jahal, kalau begitu aku usulkan kita bunuh saja Muhammad. Iblis ngetuk, ini baru pendapat. Iblis dia yang ngetuk nih, ini baru pendapat bagus, emang mesti dibunuh. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Setiap anak suku bangsa Quraisy harus terlibat, mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus ikut membunuh Nabi, sehingga kalau Bani Hashim menuntut utang darah, seluruh anak suku Quraisy ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan. Dengan demikian Bani Hashim tidak bisa menuntut kita semua. Setuju, saudara? Luar biasa. Makanya kalau rapat hati-hati, iblis suka nyusup tuh. Iya, kadang-kadang pakaiannya kayak paling alim dia, saudara. Nggak tahunya iblis, saudara. Akhirnya berangkat. Singkat cerita, Nabi dikepung, saudara. Di malam itulah Nabi mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Allah sudah tahu nih, ini malam bakal dikepung nih. Dari pagi Allah udah izinin untuk Nabi punya persiapan. Nabi hubungkan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kasih tahu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara. Masing-masing diberikan tugas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya saya tidak mau lanjutkan ceritanya, Anda semua tahu, saudara, bagaimana begitu Nabi sudah terkepung. Nabi buka pintu rumah beliau, beliau membaca beberapa ayat di awal surat Yasin. Itu semua yang ngepung Nabi, saudara, terkena ngantuk yang dahsyat sehingga tidur. Nah, cuman kadang-kadang disalahgunain sekarang, maling pakai surat Yasin juga. Katanya supaya penjaga dan yang punya rumah pules, kan kurang ajar itu. Masya Allah, ini untuk menunjukkan apa, saudara? Nabi kita keluar dari Mekah bukan lewat gorong-gorong, bukan sembunyi-sembunyi, bukan lewat atas atap, tidak, tapi lewat di depan mata mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, mereka tidak mampu untuk membendung Nabi. Bahkan, saudara, sebelum jalan Nabi masih sempat ngambil pasir. Tiap tidur tiap orang ditaruh pasir kepalanya. Orang bertanya, maksudnya apa? Maksudnya Nabi mau ngasih pesan, nih gue jalan lewat mata lu nih, bukan ngumpat-ngumpat. Itu menunjukkan kecerdasan Nabi. Nabi hinakan mereka. Kau pikir kau bisa menjegalku? Kau pikir kau bisa menghadangku? Allah yang berkuasa. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. Ini kalau diterusin 2 jam lagi nih, Be. Kalau diterusin bisa 2 jam lagi. Saya pikir cukup sampai di sini. Lanjutannya di kedatangan yang akan datang, insya
Allah. Nah, tapi apa hikmah yang saya mau ambil? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Asadullah, di mana dulu orang tua kita yang membangun tempat ini, saudara, itu termasuk deretan ulama-ulama, deresan habaib yang mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau matalaim. Karena beliau melanjutkan daripada cara berjuang datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak peduli mau difitnah, mau dicaci maki, mau diejek, mau diancam, mau dibunuh, nggak peduli. Yang penting yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tidak boleh kita takut untuk menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan keberanian semacam itu menular, yaitu kepada seluruh santri-santrinya, generasi penerusnya, li'isil Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulan yang saya ingin ambil, Nabi dulu berjuang dicaci maki. Saya tanya, habaib dan ulama yang saat ini berjuang istiqamah, di dalam perjuangannya ada yang dicaci maki? Ada. Enggak usah kaget. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, mesti mewarisi ilmu Nabi, mewarisi akhlak Nabi, mewarisi resiko dakwah Nabi. Nabi dulu dicaci maki, ya ulama mesti siap dong dicaci maki. Nabi dulu difitnah, ya ulama mesti siap dong untuk difitnah. Nabi dulu, saudara, diteror, diintimidasi, ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi. Dulu Nabi kuat, nggak mempan diteror, akhirnya pengikutnya diteror. Ulama sekarang pun jangan kaget kalau mereka kuat, nggak mempan diteror, bisa santrinya yang diteror dan dianiaya, saudara. Jangan kaget. Dulu, saudara, Nabi dulu dibujuk oleh orang-orang kafir untuk campur aduk agama. Sekarang pun begitu juga. Ulama-ulama dibujuk untuk campur agama. Ulama disuruh ikutlah ke gereja. Ulama disuruh ikutlah Natalan, saudara. Jadi ulama mesti siap menghadapi yang begitu. Dulu Nabi menolak campur aduk agama. Ulama juga wajib untuk menolak campur aduk agama. Nah, dulu Nabi kita lihat diboikot, saudara. Jangan kaget kalau ada ulama sekarang berjuang diboikot. Orang nggak boleh nyumbang dia, orang nggak boleh nyumbang majelisnya, saudara. Kalau dia dagang, jangan ada yang beli. Kalau perlu listriknya diputusin, saudara. Coba kita lihat. Jadi jangan kaget.